Salam teman-teman, Mazmur 23 Channel, dan juga kini dengan Kanuru dan Pavel 88. Terima kasih kita pada pagi hari ini kita bersyukur kita telah diberikan satu hari lagi dan kita akan memulai aktivitas kita dengan melekat kepada Tuhan kita melalui renungan pagi pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Samuel Wasikin. Salam hambanya Pastor Samuel Wasikin. Shalom, Pak Mazmur. Ya, terima kasih Pak ya atas kesediaannya membawakan renungan pagi setiap Senin. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih Pak. Mari kita izinkan saya untuk membawakan doa pembuka dulu Pak ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, begitu besar kasih dan setia-Mu ya Tuhan, sehingga melalui judul renungan pagi ini ya Tuhan, yaitu karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu ya Tuhan, melalui anak-Mu ya Tuhan, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, ya Tuhan, dalam pengorbanannya untuk menebus dosa kami, sehingga kami, Tuhan, mencontoh teladan-Mu, haruslah tetap setia sampai mati ya Tuhan, kepada Engkau ya Tuhan. Karena mata kami tertuju bukan hanya tentang kehidupan di dunia ini, melainkan tentang kerajaan-Mu ya Tuhan, di dalam penghidupan kami, di dalam setiap langkah kaki kami, setiap saat. Kami harus memberitakan firman-Mu ya Tuhan, melalui perbuatan hidup kami sehari-hari, dan menjadi terang dunia bagi dunia Tuhan, garam bagi dunia, dan juga lewat renungan pagi ini, apapun yang kami lakukan, memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan. Hendaklah kami tetap setia Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami ini ya Tuhan, tidak ditolak oleh Engkau ya Tuhan, tetapi kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hanya menjadi alat menjalankan perintah-Mu ya Tuhan. Jagalah acara renungan kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah acara ini berjalan lancar, sinyal Tuhan Kau jaga ya Tuhan, dan jagalah perkataan mulut kami dalam menyampaikan renungan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih hambanya. Amin. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Mazmur. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali menikmati kebaikan Tuhan, menikmati segala anugerah yang Tuhan sudah siapkan sepanjang hari ini. Saya percaya hari ini penyertaan Tuhan sempurna buat saudara dan saya. Jadi kita akan sama-sama hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Pagi ini saya akan berbicara tentang kesetiaan dalam hal mengikut kepada Tuhan Yesus. Saudara, akhir-akhir ini banyak orang berkata bahwa kesetiaan itu sudah mulai langka. Artinya kalau ada orang yang setia itu adalah orang yang langka. Karena ada kecenderungan orang-orang sekarang sudah mulai banyak yang tidak setia kepada banyak hal, kepada pekerjaan, kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, dan itu menjadi sesuatu yang mungkin saudara bisa lihat beritanya dari hari ke hari itu selalu ada berbicara tentang adanya ketidaksetiaan. Ya, jadi kesetiaan yang Alkitab maksudkan itu memang unik, karena kesetiaan itu menjadi ciri khas orang yang percaya. Kesetiaan itu adalah menjadi harapan dari Tuhan atas semua orang, baik setia kepada keluarga, kepada suami atau kepada istri, dan juga kepada Tuhan. Jadi kalau banyak orang mengharapkan agar setia itu terjadi dalam dirinya sendiri, Tuhan itu juga mengharapkan supaya saudara yang sudah mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
saudara juga akan setia kepada Dia yang memberikan jaminan kekekalan kepada saudara dan saya. Sebelumnya mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, nanti penekanannya yang bagian B ya. Di sini dikatakan begini, jangan kamu takut terhadap apa yang harus engkau derita. Di terjemahan lain, jangan takut kalau kalian itu harus menderita. Sesungguhnya iblis yang melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa. Ya, di bagian B dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa ya. Saudara mungkin pernah mendengar tentang lagu-lagu yang didasari atau yang dimulai atau yang terinspirasi dari adanya sebuah penderitaan yang mereka alami. Ya mungkin saudara juga pernah mendengar kata mengikut Yesus itu keputusanku, mengikut Yesus itu keputusanku. Ya, kuta ingkar. Itu sebuah nyanyian yang dilandasi dari adanya penderitaan. Tetapi nyanyian itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Orang yang mengalami penderitaan itu, walaupun akhirnya mereka terbunuh, dan mereka tetap tidak menyangkal Tuhan Yesus. Kesetiaan itu diperlukan oleh setiap kita dalam hal pengiringan kepada Tuhan Yesus. Saudara, jemaat di Smyrna itu sudah mengalami lebih dahulu. Jadi sebelum saudara dan saya mengalami banyaknya aniaya, banyaknya tekanan, jemaat di Smyrna itu sudah mengalami. Kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, pasti saudara akan tahu bagaimana Tuhan itu menderita. Nah, jemaat di Smyrna penderitaan. Kalau saudara baca di ayat ini, maka ada paling tidak ada dua hal yang ditekankan ya. Di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Dan apa? Di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Jelas ya, di situ ya. Dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Dan yang kedua, kemiskinanmu. Dan yang ketiga, jemaat di Smyrna ini mengalami fitnah. Kesusahan artinya memang mereka sangat-sangat teraniaya, sangat dianiaya, sehingga mereka mengalami kesusahan. Lalu di sini mengalami namanya kemiskinan. Kata kemiskinan di sini bukan jemaat di Smyrna karena pasif akhirnya hidupnya miskin, tetapi karena memang banyaknya tekanan-tekanan dalam hidup mereka, jemaat yang di Smyrna ini, itu yang membuat mereka jadi miskin. Mereka bekerja sedemikian rupa untuk mencukupkan kehidupannya, tetapi karena ada aniaya, ada perampasan harta orang-orang Kristen pada waktu itu, sehingga mereka miskin, dimiskinkan. Bukan karena miskin, tetapi memang dimiskinkan, sehingga Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu. Kemiskinan yang dibuat oleh orang-orang yang sengaja membuat mereka jadi miskin. Dan Tuhan memuji mereka. Tuhan itu memuji mereka di dalam kesusahan dan di dalam kemiskinan. Namun di sini dikatakan, namun engkau kaya. Kaya. Tuhan berkata, engkau memang susah, engkau memang miskin secara jasmani, namun engkau kaya. Dan kemudian dikatakan, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi kemudian di sini dikatakan, jemaat di Smyrna bukan hanya sekedar susah, bukan hanya sekedar miskin, tetapi ditambah lagi dengan yang namanya fitnah. Fitnah, saudara tahu ya, ada pepatah berkata, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu sangat-sangat membuat orang hidupnya masuk dalam penderitaan yang berlipat-lipat. Kadang-kadang begitu.
menghancurkan kehidupannya. Ketika saudara difitnah, pasti saudara akan merasa bahwa hidupnya serba susah. Ya. Apalagi itu yang menyangkut tentang reputasi, menyangkut tentang keluarga. Sebab kalau fitnah itu bermunculan terus-menerus, itu bisa menghancurkan karakter kita. Tetapi puji Tuhan, walaupun saudara mungkin mengalami fitnah, mengalami aniaya, kalau saudara hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan akan terus bela saudara. Difitnah itu tidak enak, saudara. Ya, dianiaya itu tidak enak. Mengalami kesusahan itu juga tidak enak. Ketiga hal ini tidak mengenakan secara jasmani. Secara spirit, saudara juga mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi Tuhan mengendaki agar saudara dan saya ketika masuk di dalam ketiga hal ini, dikatakan supaya saudara setia sampai mati. Sampai mati. Dan kesetiaan ini akan mendatangkan upah. Upahnya adalah mahkota kehidupan. Jadi penderitaan ini luar biasa. Tetapi di balik penderitaan itu ada mahkota yang akan saudara dan saya terima ketika suatu saat saudara harus pulang ke rumah Bapa. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah janji yang luar biasa yang Tuhan inginkan agar setiap orang memperoleh mahkota kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya selama hidup di dalam dunia ini, kalau ada kesusahan, kalau ada sampai saudara kemudian dimiskinkan, mengalami kemiskinan secara materi, bukan karena saudara malas, lalu kemudian ada fitnah, dan kalau saudara bertahan dalam konteks ini, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya mahkota kehidupan. Satu saat saudara, saya pernah difitnah. Ya, difitnah itu luar biasa fitnahnya. Teman sendiri, yang tinggal satu rumah dengan kami dulunya, ya. Tetapi melakukan fitnah dan memberitakan isu yang macam-macam. Apa yang terjadi? Otomatis saya jadi malu, istri juga jadi malu, ya. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, harus bagaimana nih menghadapi fitnah yang seperti ini? Karena itu membuat saya malu, Tuhan. Saya bilang begitu, ya. Dan Tuhan berkata, pembelaan adalah hakmu. Tapi kapan Tuhan dibelanya nih? Saya pengen cepat selesai, begitu, ya. Tuhan diam, karena saya tahu ketika Tuhan diam, dia sudah memikirkan kapan dan waktu yang tepat yang Tuhan sudah siapkan untuk mengadakan pembelaan kepada saya. Dan tepat pada waktunya, saudara, akhirnya orang yang memfitnah itu suatu saat, yaitu malam hari, ditangkap oleh polisi. Ketika ditangkap, kemudian saya dipanggil oleh orang-orang kampung di situ. Katakan, Pak Sam, ini temannya Pak Sam sudah kami tangkap. Loh, kenapa tangkap? Karena begini gitu, ya. Terus kemudian saya datang ke sana. Ya ampun, saya mikir, kalau dulu kamu nurut nasihat saya, kan kamu nggak akan jadi seperti ini. Dan akhirnya masuk penjara tanpa saya mengadakan pembelaan apapun juga. Cuma saya membiarkan agar semua itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar fitnah, saya mengalami fitnah, saya bisa merasakannya supaya saya bisa mengkhotbahkannya bagaimana perasaan orang di fitnah. Tidak enak. Rupa kita nih, wajah kita ini rasanya dipermalukan luar biasa. Tetapi ketika itu menjadi bagian kita dan mengizinkan Tuhan mau mengadakan pembelaan, maka Tuhan menyatakan kemuliaan. Sejak itu orang-orang kampung, orang-orang di sekeliling kami mengerti bahwa saya tidak bersalah. Luar biasa. Dan akhirnya orang-orang sangat respect. Coba seandainya saya mengadakan pembalasan, saya minta tangan ketiga atau tangan kedua orang lain yang melakukan pembalasan tanpa saya harus bergerak, tanpa saya harus melakukannya, pasti akan jadinya lain. Apalagi kalau saya sendiri yang bertindak, itu pasti akan berkata, masa pendeta hamba Tuhan kok mengadakan pembalasan? Apa dia tidak sabar?
apa dia tidak tahan uji dan seterusnya. Tetapi kita bersyukur, saya bersyukur, istri bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik atas semua anugerah Tuhan dan kemuliaan dinyatakan. Orang-orang tambah respect terhadap kondisi kami. Ini luar biasa. Kadang-kadang kesusahan juga begitu. Kesusahan karena memang tadi dibuat susah oleh orang lain ya. Kemudian ada kemiskinan dibuat oleh orang lain, dan tambah lagi dengan fitnah. Itu sesuatu yang tidak mengenakan saudara. Kalau saudara mengalami, pasti saudara akan berkata, ini tidak enak Tuhan, ya. Ini tidak enak Tuhan, kami susah karena kami dihalang oleh orang ini, kami kemudian mengalami kemiskinan karena begini, dan seterusnya. Ya, saudara perhatikan, kalau saudara baca tentang biografinya Pak Wayan Master di sana, bagaimana penderitaan yang awal mula dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di tempatnya dia di Bali. Dalam bukunya disaksikan bahwa mereka kehilangan semua mata pencahariannya ketika mereka meninggalkan agama yang lama dan mengikut kepada Kristus. Itu ada bukunya, saudara, ya, di bukunya Pak Wayan Master yang penulisnya itu mengalami penderitaan yang luar biasa, kemiskinan yang luar biasa. Dari kemiskinan yang dialami oleh jemaat itu, makanya Pak Wayan Master kemudian memunculkan yang namanya teologi perut. Jadi bagaimana caranya mengenyangkan jemaat sehingga mereka bisa konsentrasi kepada Tuhan dan kemudian memuliakan Tuhan tanpa harus mengalami kesusahan demi kesusahan. Tapi mereka semua alami itu. Dan akhirnya Tuhan menolong mereka dengan cara yang luar biasa. Mereka setia di dalam penderitaannya dan Tuhan tolong. Memang saudara, di dalam penderitaan ini untuk setia sampai mati, setia dalam pengiringan kepada Tuhan, itu memang bisa dibuktikan dari beberapa faktor ujian yang ada. Kalau tidak ada ujian, bagaimana saudara dan saya bisa diyakinkan oleh orang bahwa kita ini setia? Kesetiaan yang kita buat, yang kita lakukan itu nanti akan dinilai oleh orang ketika saudara dan saya sudah mati. Jadi kesetiaan saudara dan saya dalam pengiringan akan Tuhan itu biasanya akan dilihat oleh orang setelah saudara mati. Untuk masuk dalam kesetiaan di sana ada beberapa ujian. Memang kadang-kadang ada yang namanya ujian penderitaan, tadi saya sudah sebutkan. Jemaat yang ada di Smyrna ini dikuatkan, diteguhkan supaya tetap setia sampai mati dalam pengiringan akan Tuhan dan akan menerima mahkota kehidupan. Itu bagian dari ujian. Saudara dan saya juga mungkin mengalami masa-masa sulit, masa-masa kesusahan. Ini ujian-ujian yang saudara dan saya alami. Kalau saudara pernah membaca buku tentang Suara Martir, ya, di sana banyak sekali cerita-cerita bagaimana orang-orang Kristen yang dianiaya, bahkan mereka dalam kondisi seperti itu, mereka rela mati untuk dibunuh karena pengiringan akan Tuhan Yesus. Saudara bisa baca dalam buku-buku tentang Suara Martir atau Buletin Suara Martir. Di sana akan banyak sekali cerita-cerita bagaimana orang Kristen yang dianiaya, atau akhirnya mereka mengikut kepada Yesus sampai titik darah penghabisan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca tentang artikel ini. Artikel tentang penderitaan orang-orang Kristen. Ada seorang wanita yang sedang hamil. Dipaksa harus meninggalkan imannya. Kalau tidak meninggal imannya, maka perutnya akan dibelah. Dalam kondisi hamil. Wanita itu berkata, Yesus tidak bersalah. Yesus sudah pelihara saya. Sampai sedemikian rupa, sampai hari ini saya dipelihara oleh Tuhan. Jadi saya tidak layak untuk menyangkal Tuhan yang baik atas hidup saya. Di dalam buku itu, di dalam cerita itu diceritakan akhirnya perempuan itu betul-betul perutnya dibelah, bayinya dikeluarkan. Dan akhirnya mati. Mati. Kalau saudara pernah membaca buku judulnya yang kalau tidak salah itu kalau terpaksa aku harus mati, maka saudara di sana akan temukan ada orang yang bernama Esther An Kim, orang Korea Selatan, ya. Itu perempuan luar biasa.
Dia mengalami masa-masa aniaya, masa-masa sulit mempertahankan imannya pada waktu Korea masih dijajah oleh Jepang. Dia sampai dirantai, ya, kaki dua-duanya dirantai dengan bola rantai. Akhirnya mau jalan aja pasti susah, ya. Tangannya juga terikat. Dia dipaksa harus tunduk menyembah kepada dewa matahari. Tapi dia katakan tidak bisa. Dia tetap tidak mau tunduk. Dia harus tetap menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika Jepang sudah meninggalkan Korea, orang ini tetap bertahan. Penderitaannya memang banyak, tetapi dia bisa bertahan sampai akhir, sampai orang ini menikah dengan misionaris yang berasal dari Amerika. Dan ini kesaksian luar biasa. Kalau saudara pengen tahu, baca bukunya, judulnya Kalau Terpaksa Aku Harus Mati. Itu luar biasa. Ya, kalau terpaksa aku harus mati. Ada penderitaan di sana. Kemudian saudara mungkin pernah baca sejarah tentang Bapak misi modern. Ya, disebut sebagai Bapak misi modern, namanya William Carey. Itu juga mengalami masa-masa yang sangat-sangat sulit dalam memberitakan Injil pada waktu dia masuk ke daerah India di sana. Istrinya pertama anaknya harus mati karena penyakit, ya. Kemudian istrinya mengalami gila, dalam filmnya dikatakan dipertontonkan seperti itu, dan dia mengalami banyak penderitaan. Bukan hanya itu, hanya ancaman-ancaman yang dia alami, ya. Tapi ketika dia setia kepada Tuhan, mengiring kepada Tuhan, banyak terjemahan Alkitab dibuat dalam bahasa daerah untuk menjangkau orang-orang di sekitar pelayanannya William Carey. Tapi penderitaannya banyak. Kemuliaan Tuhan pasti sudah disiapkan oleh Tuhan untuk orang-orang yang setia. Mungkin saudara juga pernah baca tentang David Livingstone. David Livingstone ini adalah orang yang memiliki visi untuk menjangkau 1000 desa yang ada di pedalaman Afrika. Kerinduannya, kesungguhannya itu diuji di sana. Ketika dia udah masuk ke pedalaman, belum lama masuk ke sana, dia sudah diterkam oleh singa, harimau. Sehingga tangannya hampir putus, ya, diserang itu. Tetapi apakah itu menghalangi perjalanannya dia? Tidak. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buat, ya, dikatakan gini, Tuhan, boleh semua, saya izinkan semua terjadi, cuma jangan tinggalkan aku. Semua boleh terjadi atas hidupku, cuma jangan tinggalkan aku. Dan di masa-masa kondisi yang sangat sulit, dia membawa obat-obat yang dibawanya pun kemudian dicuri oleh pencuri. Tetapi dia tetap, Tuhan sertai aku kemana saja aku pergi. Nah, apapun yang terjadi, aku akan tetap melangkah. Bayangannya adalah 1000 desa, 1000 desa, 1000 desa yang ada di pedalaman. Dan dia buktikan sampai akhir hidupnya dia ada melayani di pedalaman Afrika. Komitmennya untuk mengiring kepada Tuhan itu sungguh teruji. Kalau saudara baca buku atau buklet kecil, judulnya Komitmen di sana. Komitmen itu ada cerita tentang David Livingstone. Dia orang yang luar biasa. Dia orang yang luar biasa. Sampai diceritakan bagaimana kemudian dia mengalami kesulitan untuk makan, dan akhirnya dia harus makan jagung mentah. Dan di situ diceritakan lama-lama giginya pada rontok dan seterusnya. Dalam kondisi yang seperti itu dia tetap terus melangkah dan melangkah. Visinya 1000 desa di Afrika. Dia bayangannya 1000 desa harus kenal Tuhan. 1000 desa harus kenal Tuhan. Dan dia terus melangkah di dalam kepastian akan janji penyertaan Tuhan atas hidupnya. Dan yang luar biasa, David Livingstone
mati di Afrika itu dalam kondisi sedang berdoa, sedang berdoa, sedang berdoa. Kesetiaannya teruji, saudara. Dan saya berharap dalam pengiringan akan Tuhan, apapun yang terjadi, mari kita setia kepada Dia. Setia kepada Dia. Penderitaan mungkin saudara alami. Kesusahan alami. Fitnah saudara alami. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Rekan-rekan kita sudah lebih dahulu mereka mengalami penganiayaan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi mereka bersaksi, kesaksian hidupnya mencerminkan mereka adalah orang-orang yang tangguh dalam Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Saya berharap agar semua kita mengalami hal yang sama, tangguh, kokoh, akhirnya saudara setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan saudara bersama dengan saya akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Ini adalah suatu kepastian. Kalau bukan suatu kepastian, saya tidak akan pernah menjadi orang Kristen. Tapi karena anugerah Tuhan, saya dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam proses ini. Dan Tuhan mengharapkan saya, dan pastinya bukan hanya saya, tetapi mengharapkan saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudara dan saya harus setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita berdoa. Oh haleluya, Bapa Sorgawi, terima kasih buat pagi ini. Allah mengizinkan kami untuk renungan pagi. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar apa yang sudah kami dengar ini akan menjadi rema atas kehidupan kami. Dan kami Tuhan Yesus menjadi kuat-kuat dan kuat oleh karena anugerah yang Tuhan limpahkan atas kami. Ketika kami mengalami kesusahan Tuhan Yesus, mungkin kami mengalami fitnah, Tuhan, kami minta terus penyertaan Tuhan jadi atas kami. Semua boleh terjadi atas kami, cuma jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kami ingin terus setia sampai akhir hidup kami, dan kami menerima mahkota kehidupan yang Kau janjikan atas kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih hambanya, Pak Pastor Samuel Wasikin ya, tentang topik setia sampai mati, dan juga tentang tadi ya, sangat memberkati Pak, tentang banyaknya martir-martir yang menjadi contoh bagi kita. Terima kasih Pak atas renungannya ya. Oke. Sama Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Tuhan Yesus memberkati.
surga.